tengah pandemi COVID-19, DPR menyetujui pembahasan RUU Omnibus Law dalam rapat paripurna hari Kamis sore. Majelis Pekerja Buruh Indonesia mengaku kecewa atas tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Buruh menganggap DPR memanfaatkan pandemi virus corona untuk mempercepat pembahasan RUU kontroversial tersebut. Problematika negeri ini memang masih menjadi kiblat terkini. Selamat datang kembali dalam Takis kali ini, Takis Talk About Issues. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dalam salah satu konten Forma PK FHUB. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dan juga berdiskusi terkait isu-isu ketenagakerjaan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini juga telah hadir narasumber dan pemateri kita yang memang concern di bidang ketenagakerjaan. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fatia Noviandini Putri, selaku presenter dalam Takis kali ini. Baik, mari kita beralih. Untuk narasumber pertama, di sini kita telah hadir Bapak Lutfi Hafiz, selaku Ketua Umum FPBI. Apa kabar, Pak? Baik. Oke, selanjutnya ada pemateri kita, yaitu Bapak Syahrul Sajidin SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Baik, mungkin kita langsung ke pesannya. Seperti yang kita tahu, bahwa dengan adanya kemunculan pandemi COVID-19 ini sudah menimbulkan banyak dampak ke berbagai sektor, tidak terkecuali sektor ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, kemudian muncul banyak isu terkait mulai dari isu PHK besar-besaran, kemudian jaring pengaman sosial, hingga Omnibus Law yang memang menimbulkan banyak polemik seperti itu. Dan mungkin tiga isu ini jadi fokus kita dalam diskusi kali ini. Dan mungkin sebagai pengantar ya, bagaimana tanggapan Bapak terkait keadaan sektor ketenagakerjaan di masa pandemi ini? Mungkin Pak Lutfi terlebih dahulu, saya persilahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, selamat bertemu kembali, Mas Dodon kan? Ngomong-ngomong masalah polemik buruh, memang dalam hal ini cukup kompleks ya. Akhir-akhir ini kejadian yang kemudian tidak disangka ya, menimpa negeri ini, kemudian berdampak pada banyaknya pemutusan hubungan kerja yang menurut kami itu tidak adil ya, karena COVID-19 ini kan baru 1 bulan ya, terus rame-rame semua perusahaan mengatakan bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi, padahal selama bertahun-tahun kan tidak ada masalah. Artinya kalau untuk menyangga kehidupan buruh dalam 1, 2 bulan, 3 bulan, saya pikir masih mampu ya. Tapi justru sekarang banyak pengusaha yang berlindung di balik COVID-19, di balik virus corona ini ya, kejadian virus corona ini, sehingga akhirnya kami banyak mengalami masalah di perusahaan-perusahaan, salah satunya Kapril kemarin ya. Dan banyak perusahaan yang beralasan bahwa dengan adanya ini yang memphk. Saya ragu ya, memphk ini kok cepat curiga apa? Dia berlindung di balik COVID ini, dia melakukan PHK, kemudian setelah ini aman, dia masuk sebagai karyawan kontrak. Ini persoalan yang baru yang muncul, gitu loh. Jadi tidak bisa diselesaikan, ya. Oke. Itu. Ya. Jadi menurut penuturan Bapak bahwa dengan adanya pandemi ini sangat merugikan kepada pihak buruh itu sendiri, karena pihak perusahaan ini berlindung di balik alasan force major dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya Pak, betul? Betul. Nah, mungkin sekarang beralih ke tanggapan dari Bapak Syahrul, ya dipersilakan. Ya. Terkait dengan tantangan buruh di tengah masa pandemi COVID-19 ini kan, pertama memang harus kita sadari bahwa ini adalah pertama kalinya kita hidup di era modern, kita menghadapi situasi
pandemi yang nampaknya memang dalam sejarah manusia modern ya, belum pernah kita hadapi. Bagaimana kalau terakhir kan wabah yang cukup berdampak itu adalah flu Spanyol, itu jauh sebelum era-era modern ini. Nah, sehingga kenapa saya bilang setelah era modern ini, sehingga era modern ini kan aktivitas masyarakat, bisnis, ekonomi, kemudian interaksi antar masyarakat, interaksi negara, ini semakin cepat. Ini semakin cepat dan ini juga semakin cepat. Sehingga ketika dibandingkan, bayangkan mulai dari bulan Desember, kasus pertama kali itu terjadi, kemudian dinyatakan sebagai suatu pandemi baru atau suatu virus baru di awal tahun 2020, tidak kurang dari setengah tahun, bahkan cukup dalam rentang waktu 2 bulan, virus itu menyebar hampir ke seluruh dunia. Sekarang tidak ada satu negara pun yang bisa aman dari serangan COVID-19 ini. Meskipun awalnya juga Indonesia cukup kalau bahasa saya cukup reject juga untuk mengakui, cukup berat juga untuk mengakui apakah COVID-19 itu masuk ke wilayah Indonesia di awal bulan Februari, dan karena kasus pertama ditemukan di Indonesia itu dilaporkan Indonesia itu adalah di akhir bulan Februari atau di awal Maret. Nah, bahkan ini kita sudah masuk bulan kedua sebenarnya, hitungan di April ini, sehingga banyak kegagapan. Kalau saya bilang kegagapan dalam arti kita bingung nih mau ngapain. Khusus ketika kita berbicara soal ketenaga kerjaan, yang saya sangat sayangkan itu adalah dari pemerintah hanya banyak mengeluarkan surat edaran yang sebenarnya juga antara satu kebijakan di sektor lain itu sebenarnya juga berkaitan juga dengan kebijakan di lain sektor. Bagaimana kita lihat kemarin sampai awal atau rencana penerapan PSBB saja yang pertama kali diterapkan di Jakarta, itu bagaimana kita lihat tenaga kerja kita tuh ya bahasa Jawanya umpel-umpelan di KRL dan karena memang ya mau bagaimana, tidak semua sektor usaha menerapkan PSBB atau tidak semua sektor usaha menerapkan work from home dan lain-lain. Nah, sehingga ada beberapa sektor yang kita coba kulik persoalan perubahan itu dari pertama. Bagaimana nasib perlindungan terhadap pekerja yang tetap bekerja di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Perlu suatu perluasan makna, perlu suatu terobosan hukum terkait dengan makna K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja di tengah masa pandemi COVID-19. Banyak perusahaan-perusahaan yang tetap membuka usahanya, tetap menjalankan usahanya di tengah masa pandemi COVID-19. Yang ternyata usaha-usaha tersebut, sektor-sektor usaha tersebut ternyata di luar sektor-sektor usaha yang dikecualikan. Misal sektor terkait dengan perdagangan komoditi pokok, sembako, dan lain-lain, kemudian sektor kesehatan diantaranya. Namun ternyata masih banyak juga sektor usaha yang masih mewajibkan pekerjanya itu untuk datang ke kantor, untuk bekerja di pabrik di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga ini kan juga merupakan salah satu bentuk bagaimana terkait dengan perlindungan mereka sepanjang mereka berangkat bekerja di tempat kerja, kemudian pulang mereka dari tempat kerja. Dan lain-lain yang juga itu juga beresiko juga terhadap penyebaran COVID-19 karena mereka berkerumun dalam jumlah yang banyak dan lain-lain. Itu untuk yang pertama. Jadi bagaimana perlindungan terhadap pekerja yang tetap dipaksakan untuk bekerja, karena tidak ada ketegasan dari pemerintah terkait dengan sektor-sektor usaha mana yang memang itu dikecualikan, dan ketika dia dikecualikan, bagaimana langkah perlindungan atau langkah proteksinya terhadap pekerja yang tetap bekerja di tengah masa pandemi COVID-19. Itu satu. Dan yang kedua, ketika kita berbicara soal work from home dan lain-lain, kemudian ada skema merumahkan. Ya. Ini kan juga suatu persoalan juga. Bagaimana pemenuhan hak dasar ketika memang merumahkan itu kan adalah salah satu cara untuk menghindari terjadinya PHK. Seperti itu. Tapi bagaimana pemenuhan hak dasar selama mereka dirumahkan? Tentang waktu ini, apa hak yang mereka penuhi? Apa hak yang mereka dapat? Seperti itu. Ketika mereka dirumahkan oleh pengusaha karena alasan tempat usaha mereka diharuskan tutup di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Itu persoalan yang kedua. Kemudian persoalan yang ketiga terkait dengan PHK. Terkait dengan PHK, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan kartu prakerja. Ini juga
cukup mendapat tentangan juga dari banyak teman-teman karena ya mereka akan mendapatkan keahlian katanya dari proses kartu prakerja itu dan lain. Tapi bagaimana kalau nanti sektor usahanya tidak bisa langsung berkembang, langsung ada pasca COVID ini mereda seperti itu? Karena mereka dalam posisi ini akan jobless, tidak ada pekerjaan, sehingga nanti mereka akan berkompetisi lagi, akan berjuang lagi untuk masuk ke dalam sektor pekerjaan atau sektor usaha tertentu, gitu loh. Jadi apakah ini hanya sebagai, mohon maaf bahasanya mungkin pemadam kebakaran atau apa, sehingga oke, kita kasihkan kartu prakerja dan lain-lain, tapi sebenarnya tidak ada jaminan suatu kepastian adanya sustainability, terjaminnya hak mereka, terutama pemenuhan pasal 27 Undang-Undang Dasar terkait dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Itu kan tidak ada di situ, sehingga kalau saya lihat kebijakan yang dibuat ini masih bersifat parsial, karena memang kalau kita berbicara soal konteks buruh ini sangat luas. Gitu. Ini ekonomi real yang memang masyarakat sangat merasakan dampak dari hal tersebut seperti itu. Jadi yang pertama tadi terkait dengan bagaimana mereka yang tetap bekerja, kemudian yang kedua itu terkait dengan bagaimana mereka yang dirumahkan atau di PHK, kemudian yang terakhir tadi bagaimana terkait dengan mereka yang di PHK, kemudian apakah kartu prakerja tersebut itu cocok atau layak untuk menangani atau menyelesaikan persoalan yang ada. Baik Pak, nanti kita akan ke sana. Tadi mungkin ini dapat saya simpulkan bahwa ada 3 poin yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama adalah memang perlu adanya peningkatan terhadap pelindungan terhadap buruh dari ke-8 sektor yang memang dikecualikan oleh pemerintah itu sendiri. Lalu perlu ada regulasi yang jelas terhadap pemenuhan hak-hak dasar dalam konsep merumahkan pekerja. Dan yang ketiga adalah polemik kartu prakerja itu sendiri. Nah, tadi seperti tanggapan dari Pak Lutfi sendiri, ada satu hal yang menarik perhatian saya terkait bahwa banyak perusahaan yang berlindung dengan alasan force majeure pandemi ini. Sebenarnya Pak Syahrul, apakah pandemi ini dapat dikatakan sebagai force majeure dan apakah sebenarnya ini absah untuk melakukan PHK besar-besaran seperti ini? Mungkin begitu. Ya, soal force majeure sendiri kan di internal pemerintah sendiri kan tidak ada kesepakatan sikap ya memaknai. Di satu sisi telah menetapkan keadaan darurat seperti itu, tapi di sisi lain juga cukup ragu untuk menyatakan bahwa keadaan ini merupakan salah satu bagian dari force majeure gitu. Nah, karena apa? Ketika force majeure, maka sektor itu akan sangat pemaknaan force majeure itu akan sangat berdampak luas terkait dengan sektor perbankan, sektor keuangan, sektor usaha dan lain-lain. Ini akan menjadi suatu dasar hukum kalau kita berbicara dalam konteks hukum perjanjian kan, ketika terjadi suatu keadaan memaksa force majeure atau overproof, maka para pihak tidak dapat dituntut untuk melakukan prestasinya seperti itu. Nah, ini kan konteksnya akan menjadi sangat luas karena sehingga itu makanya saya melihat pemerintah ini cukup hati-hati untuk menyatakan bahwa keadaan ini adalah merupakan keadaan force majeure. Tapi pemerintah juga sangat yakin menyatakan bahwa keadaan ini adalah keadaan darurat sipil seperti itu. Sehingga apakah darurat sipil itu relate dengan atau sama dengan keadaan force majeure? Nah, ini menjadi perdebatan hukum yang cukup panjang juga, apakah darurat sipil itu juga merupakan bagian dari force majeure seperti itu. Nah, tapi banyak pengusaha yang berlindung di balik keadaan yang force majeure itu saya sangat setuju sama oleh Mas Lutfi tadi, bagaimana ada proses audit sebenarnya. Proses audit. Sebenarnya perusahaan ini secara keuangan masih layak kok. Perusahaan ini secara keuangan masih bisa untuk bertahan kok. Tapi semisal daripada untuk tetap membiayai pekerja namun tidak ada proses cash flow atau alur keuangan pemasukan, nampaknya banyak perusahaan lebih cenderung untuk memilih mem-PHK, kemudian nantinya akan masuk kepada rekrutmen besar-besaran pasca pandemi COVID ini berakhir dengan skema yang disampaikan, skema kekhawatiran yang disampaikan oleh Mas Lutfi tadi. Jadi setelah pandemi berakhir, maka akan ada rekrutmen besar-besaran pekerja kontrak, tenaga kerja kontrak. Nah, ini yang kita takutkan. Ya sama, saya sepakat, bukan persoalan tenaga kerja kontraknya, namun kalau kontrak ini kan dia daya tawarnya sangat lemah. Kemudian persoalan yang paling mendasar apa? Tidak ada jaminan peningkatan kesejahteraan dari tahun ke tahun. Ingat, dalam konteks hukum ketenaga kerjaan, upah itu
tidak hanya berbicara soal upah itu supaya tenaga kerja atau buruhnya itu nggak mati gara-gara bekerja. Tidak hanya itu, tapi dari proses hubungan ketenaga kerjaan, dari hubungan kerja, harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar dan meningkatnya kesejahteraan buruh dan keluarganya. Tapi kalau dia seumur hidupnya itu dalam hal pekerjaan itu tenaga kerja kontrak, maka ya dia hanya stagnan di situ saja ya. Pokoknya bisa kerja, yang penting nggak mati gitu kan, ya udah begitu saja. Sehingga dalam konteks kenapa tenaga kerja kontrak ini menjadi salah satu perdebatan yang cukup panjang, karena sekali lagi itu tidak ada jaminan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja yang bekerja dalam skema atau sistem tenaga kerja kontrak seperti itu. Jadi kalau kembali ke soal force major ini, perlu dilakukan suatu audit secara khusus, baik itu secara keuangan dan lain-lain, untuk menegasikan atau melegitimasi tindakan PHK yang dilakukan oleh pekerja. Karena kalau kita lihat berdasarkan syarat Undang-Undang 13 tahun 2003, ada satu memang PHK itu dapat dilakukan ketika perusahaan tutup. Tapi kalau perusahaan tutupnya sementara, nah perusahaan tutup ini kan harus dapat dibuktikan, baik secara hukum maupun secara faktual, seperti itu. Sehingga tidak hanya berbicara ya karena kita tidak beroperasi, maka kita punya hak untuk melakukan penutupan perusahaan. Loh, entitas hukumnya masih ada, entitas perusahaannya masih ada, cuma tidak beroperasional, hanya itu. Nah, itu tidak bisa dimaknai sebagai perusahaan tutup karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Bahwa memaknai perusahaan tutup itu bukan tutup operasionalnya, tidak, tapi dia harus sudah tidak eksis lagi sebagai suatu perusahaan, sudah tidak eksis lagi secara legal entitasnya maupun secara faktualnya, seperti itu. Harus mampu dibuktikan. Akhirnya endingnya jauh lagi ke belakang, misal soal kepahitan dan lain-lain. Gitu loh. Jadi tidak hanya ya karena kita nggak boleh jualan, kerjaan kita ini mengumpulkan banyak orang, ya udah perusahaan kita tutup. Tidak seperti itu memaknai perusahaan tutup. Gitu. Kalau saya sehingga tetap kembali kepada prinsip keabsahan suatu PHK gitu loh. Sehingga kalau hanya perusahaan tutup, bisa saya pastikan bahwa PHK tersebut tidak sah. Seperti itu. Oh, oke, baik Pak. Jadi dapat saya simpulkan bahwa memang di sini peranan pemerintah untuk melakukan ketegasan terhadap regulasi, dan juga pemerintah perlu mengadakan audit baik itu secara khusus maupun secara umum untuk melegitimasi tindakan PHK massal ini seperti itu. Baik, mungkin sekarang beralih ke Pak Lutfi. Untuk anggota FPBI sendiri itu apakah sudah ada yang merasakan dampak langsung dari gelombang PHK besar-besaran ini, Pak? Atau mungkin kebijakan? Ya, hampir semua. Cuman yang di sektor rokok masih aman-aman saja. Masih yang di sektor rokok itu nggak pengaruh, malah justru. Karena rokok semakin laris, orang kan pusing. Kita mau gerak, mau mogok dan sebagainya. Ini ada dua faktor. Pertama, faktor internal di kawan-kawan buruh sendiri. Ada yang bilang nggak apa-apa seperti ini, yang penting tetap kerja. Ada yang ayo kita keluar, kita lawan. Jadi ini menjadi polemik ya, yang kita sebagai ketua sultan harus bisa menenangkan, harus bisa mencarikan solusi yang terbaik buat kawan-kawan buruh. Pak. Ya. Mungkin dapat disimpulkan bahwa memang masih banyak kebijakan dan tindakan pemerintah yang masih kurang memihak kepada buruh ya Pak, betul seperti itu. Kemudian kalau tidak, sama kan di Fakultas Hukum, sama lihat Undang-Undang Nomor 13 2003, mulai pasal 1 sampai terakhir mungkin untuk Pak dosen yang tahu mana yang berpihak pada buruh. Ya, dihukum 6 bulan atau dengan membayar denda 100 juta itu coba. Itu ada dua pilihan. Antara menerima hukuman pengusaha atau membayar 100 juta, yang mending membayar 100 juta, dia sudah merugikan buruh miliaran itu persoalannya. Jadi ada itu seperti itu. Jadi nggak ada perlindungan buat buruh di negeri ini, nggak ada. Ya Pak. Aku pikir hampir nggak ada. Jadi peran dinas tenaga kerja itu sebagai pintu untuk memphk buruh, itu sebutan saya begitu Amerika. Oke. Mungkin itu ya. Ya, mungkin dari pihak pemerintah sendiri juga baru-baru ini memang mengeluarkan kebijakan terkait jaring pengaman sosial ya Pak, bagi para pekerja atau buruh yang berupa kartu prakerja. Tapi seperti yang kita tahu, dana yang digelontorkan oleh pemerintah ini sebesar 20 triliun dan menggaet 8 tender
diantaranya ruang guru yang salah satunya memang dimiliki oleh staf khusus presiden yang kemarin sempat ada polemik itu. Dan menurut data dari kompas.com, hal ini juga masih banyak menuai polemik dikarenakan memang masih banyak kerancuan dari sistem prakerja itu sendiri, Pak. Nah, sebenarnya apakah ini merupakan langkah yang tepat untuk menghadapi pandemi ini ya? Sedangkan para pekerja yang di PHK ini sudah mencapai 1,5 juta dan sebenarnya mereka lebih membutuhkan asupan untuk kebutuhan pokok mereka daripada pelatihan skill. Mungkin tanggapannya seperti apa, Pak Syahrul? Sama. Ya, Pak Syahrul. Oke, ya terima kasih. Terkait dengan kartu prakerja tadi sudah sempat saya singgung juga. Dan sebenarnya kalau saya pikir sebenarnya kartu prakerja kalau persepsi saya ada atau tidak adanya COVID pasti akan dilaksanakan di tahun ini. Karena itu kan juga kemarin merupakan salah satu komitmen politik dari pasangan Jokowi Maruf Amin. Janji kampanye. Nah, tapi persoalannya sebenarnya dalam hal pandemi COVID itu tidak bisa disamakan atau apa ya bahasa saya itu adalah kemudian dipaksakan program kartu prakerja ini menjadi salah satu bagian dari solusi persoalan kesejahteraan buruh di tengah masa pandemi COVID. Gitu loh. Karena sebenarnya program kartu prakerja, sekali lagi saya tegaskan, ada atau tidak adanya COVID-19 itu pasti akan berjalan, gitu loh. Baik, Pak. Sehingga karena alatnya ini dirancang berbeda, pasti tujuannya itu berbeda. Dan output dan outcome dan dampak yang ditimbulkan dari alat itu juga pasti akan berbeda. Karena kalau saya lihat kartu prakerja ini kan sebenarnya lebih kepada skill development, pengembangan skill, kemudian proses inkubasi, proses persiapan, proses training, proses pengayaan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan agar nantinya lebih siap untuk menghadapi dunia kerja dengan skill-skill dan kemampuan yang diberikan melalui kartu prakerja. Namun kalau terkait dengan apa yang dihadapi oleh pekerja saat ini itu berbeda jauh dengan semisal contoh mereka yang bekerja di sektor tekstil, kemudian di sektor anggaplah tadi yang disampaikan oleh Mas Lutfi tadi garment, ya mereka sudah punya keahlian, mereka sudah bisa jahit, mereka sudah bisa bagaimana caranya mengolah kain dan lain-lain, mereka sudah biasa untuk melakukan itu dan mereka dapat dikatakan mereka sudah ahli. Namun di tengah masa pandemi COVID ini, ketika perusahaan mereka tutup, apa yang mereka lakukan? Gitu. Apa yang akan mereka lakukan? Sementara mereka butuhnya itu adalah, mohon maaf, misal ya bantuan sosial, baik itu berupa tunai maupun non tunai ya, non tunai atau juga bisa berupa barang seperti itu. Sehingga kalau saya bisa katakan itu adalah kartu prakerja ini sebenarnya lebih sedikit dipaksakan untuk menjadi bagian dari solusi pandemi COVID-19 bagi para pekerja. Kita berbicara soal yang korban PHK. Kemudian bagaimana juga kita berbicara soal angka pengangguran yang juga masih tinggi gitu loh. Nggak ada pandemi COVID, tidak ada pandemi COVID pun pengangguran itu masih tinggi. Nah, sehingga sebenarnya kan kartu prakerja itu kan untuk mengurangi potensi pengangguran itu agar mereka itu punya keahlian, kemudian mereka bisa, bahasanya kalau dulu mungkin ada istilah kartu kuning ya, mereka diperantarai, ada pemerintah menjadi perantara antara pengusaha dengan pekerja untuk mencarikan pekerja ini sektor pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang telah mereka miliki. Dan harapannya kan seperti itu, mereka dapat pelatihan dan mereka masuk dalam suatu sistem database, sehingga nanti ketika ada perusahaan yang saya pengen butuh pekerja dengan kualifikasi ABCD, maka sistem kartu prakerja akan menginfokan kepada pekerja yang telah terdaftar di kartu prakerja. Seperti itu. Sehingga kalau saya lihat, kesimpulan saya sekali lagi bahwa ini terkesan dipaksakan program kartu prakerja ini untuk menjadi bagian solusi dari pandemi COVID. Sehingga apakah cukup? Tentu tidak cukup, karena ini alat yang didesain berbeda, tidak untuk menghadapi pandemi COVID. Gitu. Ini adalah kartu prakerja, ini adalah tools
alat, sarpras, infrastruktur yang disediakan, yang dirancang untuk mengurangi angka pengangguran. Tapi dalam konteks pandemi COVID, ini bukan hanya sekedar angka pengangguran, tapi mereka yang sebelumnya bekerja, yang sebelumnya sejahtera, kemudian karena akibat dari pandemi COVID, usahanya tutup, pekerjaannya tutup, seperti itu. Sehingga mereka tidak lagi bekerja. Sehingga yang dibutuhkan apa? Sebenarnya adalah bagaimana mereka mampu untuk bertahan hidup dan tempat bekerja mereka tetap mampu untuk bertahan hingga nanti akhir masa pandemi COVID, sehingga nanti mereka mampu untuk bekerja dan beraktivitas seperti sedia kala. Rancangannya harus seperti itu. Berbeda dengan kartu prakerja, karena kalau nanti dipaksakan teman-teman yang di PHK ini untuk masuk dalam kartu prakerja, nantinya mereka setelah pandemi COVID ini berakhir, mereka akan masuk lagi pada ruang pertarungan yang jauh cukup lebih keras, yakni apa? Memperebutkan sektor-sektor pekerjaan atau lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia. Sehingga ini yang menurut saya menjadi kerancuan, dan ya dapat kita simpulkan bersama bahwa sedikit dipaksakan juga sebenarnya kartu prakerja. Seharusnya ada program lain selain kartu prakerja, karena kalau kartu prakerja ini sekali lagi, setahu saya, sependek pengetahuan saya, itu memang dirancang untuk mengatasi atau mengurangi jumlah pengangguran. Tapi konteks pengangguran yang timbul, yang ada karena pandemi COVID, ini memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka sudah bekerja sebelumnya, mereka sudah punya keterampilan sebelumnya, mereka punya pengalaman sebelumnya. Jangan dipaksakan mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja di sektor garmen, kemudian nantinya dipaksakan untuk bekerja di sektor lain. Ini menyulitkan juga. Sehingga kan harus bisa ada suatu kepastian menjamin keberlangsungan usaha dan menjamin kesejahteraan dari si pekerja, seperti itu. Bukan hanya melalui skema pelatihan yang disediakan oleh kartu prakerja seperti itu. Ya. Mungkin dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan kartu prakerja ini memang ya, saya bisa nambahkan. Saya bisa nambahkan yang disampaikan. Iya, boleh. Disampaikan Bang siapa tadi? Mas siapa? Pak Syahrul. Pak Syahrul. Sorry Mas Syahrul. Apa yang disampaikan Mas Syahrul bahwa menciptakan lapangan kerja, ya, dari prakerja itu kan tujuannya menciptakan lapangan kerja. Misalnya yang di garmen, itu buruh siap dengan pengalaman mereka, skill mereka. Sebetulnya nggak sesederhana itu, gitu loh. Karena di dalam garmen itu dibagi beberapa sektor, ya, dibagi beberapa bagian. Jadi misalnya ini karyawan bagian buat aja, bagian cutting ya bagian potong aja. Jadi kalau dia dilepas dikasih mesin ya nggak jadi baju. Itu persoalannya. Inilah kemudian nakalnya pengusaha begitu. Jadi nggak ada satu orang yang langsung bikin baju sendiri, itu nggak ada. Jadi ada bagian keras, bagian packing, ada bagian, jadi ketika secara itu dilakukan pelatihan ya nggak efektif juga, gitu loh. Itu baru membuat kita harus punya pasar. Kalau kita buat aja terus nggak ada pasar ya saingan kita kuat. Saya sudah pernah ya mengalami mencoba, saya rekrut PHK itu, saya buatkan sebuah tempat, saya bikin usaha. Jadi saya beli mesin, beli apa lengkap dari uang kawan-kawan pesanan itu kan, kumpulin, ya mau kita bikin usaha sendiri. Akhirnya ya jadinya kita minta pesanan. Kalau kita produk sendiri kalah. Kita pernah memproduk kaos ya, contohnya kaos ini Mas Sarul. Kita bikin kaos itu mulai bahan mentah sampai jadi kaos itu sampai pada waktu itu ya, itu sampai 21.000. Itu mulai kos karyawan sampai jadi kaos. Nah, kita pasarkan di Ramayana. Ternyata impor dari Cina itu cuma 15.000. Bahannya lebih kaosnya lebih bagus, bahannya lebih bagus. Ya mati lah kita usaha. Ya mati, kaos kita balik. Jadi di Ramayana, di brand itu langsung diserang kita. Serang, murah. Ketika kita mati, kaos itu jadi mahal lagi. Itu pertarungannya di situ. Jadi kawan-kawan nggak bisa ya. Kalau dari garmen lalu bikin usaha sendiri dengan adanya tunjangan dari pemerintah, adanya itu kerja itu nggak efektif juga. Gitu. Jadi
guru ini harus dilatih bagaimana cara memasarkannya, bagaimana apa. Itu belum guru yang di perumahan. Ini ya guru-guru yang perumahan nggak bisa kerja. Nggak ada datanya sama sekali, data bis di pemerintahan nggak ada bahwa dia sebagai guru pekerja. Dia tidak masuk. Kalau seperti ini ya langsung dikeluarkan. Makanya Pak Syarul, guru kontrak ini bukan masalah seumur hidupnya. Ketika itu kontrak, dia tidak bisa berorganisasi, mati demokrasi perguruannya. Jadi ruang demokrasi buat guru ini mati total dengan adanya kontrak ini. Kenapa demikian? Ketika ada guru yang lokal ya, punya kemampuan mau belajar undang-undang di serikat kayak di Talvi, kan saya ada pelatihan ya, pelatihan hukum untuk guru. Kadang-kadang saya dulu undang Pak Rahmat Syafaat datang ke kantor saya. Saking ngefannya sama Pak Rahmat, itu cucu saya namanya Rahmat Syafaat ya. Itu begitu, jadi ya semuanya bisa tercover. Kalau guru rumah nggak ada database kalau dia sebagai guru apa nggak ada. Tapi dia sebagai guru kecil, guru perumahan, cuci mobil misalnya, perusahaan-perusahaan kecil kayak permen di perumahan itu nggak terdaftar. Nggak ada catatan nanti tenaga kerja seperti itu. Dan upahnya rendah banget. Nah situasi kayak gini ya total langsung berhenti, ya nggak kerja seperti itu. Mungkin itu tambahan saya. Jadi saya namakan bahwa kayak di meter, itu saya bagian gaji ada bagian motong, ada yang bagian ngecat sendiri-sendiri. Ketika dia dilepas harus bikin meter ini nggak jadi kursi. Itu soalnya. Makasih ya. Ya, mungkin tadi jadi saya simpulkan dari kedua statement dari Bapak bahwa sebenarnya memang penerapan dari prakerja ini dirasa alokasinya kurang tepat dan juga tidak bisa memenuhi seluruh isu dalam pandemi ini, karena memang karakteristik dari pengangguran di masa pandemi ini berbeda dengan karakteristik pada keadaan normal seperti biasanya. Ya, betul. Suaranya kembali lagi berarti ke ketegasan pemerintah dalam bentuk membuat regulasi. Nah, tadi juga di awal di pengantar Pak Syahrul sempat menyampaikan bahwa pemerintah perlu membuat regulasi yang cocok gitu. Tidak cukup hanya soal surat edaran. Mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya regulasi seperti apa sih Pak yang memang cocok untuk diterapkan sekarang dan memang efektif untuk menanggulangi hal ini? Ya mungkin Pak Syahrul. Ya, intinya kenapa saya tidak setuju kalau formatnya itu surat edaran, karena kalau surat edaran itu kan lebih kepada tidak ada produk hukum yang sifatnya edaran. Surat edaran itu kan hanya sifatnya hanya himbauan dan lain-lain, tidak ada memiliki suatu implikasi hukum. Kan hukum itu kan sifatnya bisa perintah, bisa larangan seperti itu. Nah, tidak ada himbauan itu tidak masuk antara terminologi perintah ataukah larangan seperti itu ya. Kenapa saya seperti itu? Bahkan di level undang-undang saja pun kita sangat kesulitan untuk melakukan untuk melakukan pemantauan, untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan perlindungan di level produk hukum undang-undang. Bagaimana kalau pemerintah tidak mengeluarkan satu peraturan perundang-undangan apapun, gitu. Melainkan hanya surat edaran. Ya, kalau saya sebenarnya setidaknya meskipun saya juga tidak optimis juga, meskipun kalau sudah ada undang-undangnya ataupun sudah ada permen atau sudah ada PP-nya, saya juga tidak memiliki rasa optimisme yang tinggi gitu loh, karena selama ini dengan undang-undang sendiri pun itu juga masih ada banyak suatu penyelundupan ataupun multitafsir terhadap suatu aturan sesuai dengan kepentingan yang menafsirkan sendiri seperti itu. Nah, tapi setidaknya kalau kita melihat ada semisal ada suatu permen atau ada peraturan pemerintah ataupun perpu seperti itu kan kalau saya lihat bentuk suatu ketegasan, bentuk suatu pilihan kebijakan yang pasti dan konkret seperti itu. Tapi berbeda lagi kalau kita berbicara soal tataran implementatif. Sama seperti kemarin ketika kita berbicara soal sudah ada aturan soal relaksasi kredit bagi para pelaku usaha. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya ternyata kan timbul suatu persoalan.
apakah yang mendapatkan relaksasi kredit ini adalah mereka yang terdampak, atau makna terdampak itu adalah mereka yang dijadikan positif profit seperti itu. Nah ini kan ternyata ketika sudah ada aturannya sekalipun itu ternyata penafsiran atau implementasinya itu juga menjadi persoalan. Nah, terkait dengan ketenagakerjaan, tidak ada aturannya, tidak ada regulasinya, sehingga pasti akan timbul suatu persoalan yang cukup luar biasa. Sehingga sebenarnya saya juga tidak berharap kalau ada peraturannya Permen ataupun PP ataupun Perpu, kemudian memang saya menjadi selesai, tidak. Karena saya juga tidak memiliki optimisme setinggi itu, tapi setidaknya, setidaknya pemerintah itu memberikan panduan, memberikan pedoman, terutama itu juga nanti akan menjadi bagian dari pegangan dari teman-teman buruh. Misal contoh, ada ketegasan bahwa dilarang untuk merumahkan namun tidak melakukan pembayaran upah. Kita punya pegangannya. Ketika kita nanti bawa itu kepada perselisihan hubungan industrial, kita punya dasar argumentatif normatifnya. Sehingga jangan sampai nanti ketika itu masuk dalam proses litigasi, kemudian semua menafsirkan bahwa ini kan kondisi force majeure, ini kondisi overmah, dan lain-lain. Sehingga itu menjadi bagian legitimasi tidak terpenuhi hak dasar buruh. Sehingga kenapa aturan hukum itu menjadi penting, setidaknya itu menjadi suatu standar ketika kita nanti berperkara di persidangan. Di PHI-nya kita bisa punya pegangan. Ini loh, sudah ada permen yang menyatakan bahwa selama masa pandemi COVID-19, setiap perusahaan yang merumahkan pekerjaannya harus tetap membayar upah. Atau ketika mengajukan keringanan, prosedurnya seperti ini. Ada penetapan dari Dinas Tenaga Kerja. Kemudian kalau mau PHK, ada juga prosedurnya, sah atau tidaknya PHK tersebut. Itu harus diatur gitu. Sehingga jangan sampai nantinya posisi seperti ini, nanti pekerja ketika ingin memperjuangkan ini dalam ranah litigasi, karena memang sudah ada sarananya untuk melakukan perselisihan hubungan industrial, tapi kita tidak punya pegangan secara hukum. Kita tidak punya panduan. Sementara Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak mengatur secara jelas, secara khusus terkait dengan persoalan perlindungan hak-hak dasar buruh di tengah masa pandemi COVID. Jadi mengapa saya mendorong, meskipun ya sekali lagi ya, kalau berbicara apakah optimis Pak kalau ada permen atau PP-nya masalah ini menjadi selesai, ya juga tidak, tapi setidaknya ketika ada persoalan hukum, ada gugatan, ada perselisihan, ini akan mempermudah kita untuk memiliki dasar argumentasi hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak tersebut. Kalau saya Oke, ya memang ini masalah struktural ya Pak. Ya seperti itu. Mungkin tadi dapat disimpulkan bahwa mungkin dengan adanya produk hukum yang jelas ini setidaknya dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, dan dapat menjadi sarana legitimasi untuk memperjuangkan hak-hak, entah itu hak-hak perusahaan atau hak-hak buruh itu sendiri. Ya, mungkin untuk Pak Lutfi sendiri, sebenarnya jika pemerintah akan membuat suatu regulasi, kira-kira urgensi apa sih Pak yang memang sangat dibutuhkan pada saat ini? Di samping memang regulasi-regulasi yang pemerintah buat sekarang masih kurang memihak kepada buruh ya Pak. Sebetulnya kan kalau masalah pengamanan terhadap apa yang disampaikan itu tadi sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 13. Ya, sudah ada apa yang disampaikan tadi, ketika buruh itu siap bekerja, kemudian perusahaan tidak siap mengerjakan, kan harus sudah 100% jelas di situ sudah ada. Cuman kemudian ya pemerintahnya ya nggak bisa seperti itu. Gitu. Pemerintahnya itu terkooptasi oleh pengusaha. Hampir seluruh pemerintahan itu terkooptasi. Jadi buruh ini cuma undang-undang itu servis saja sama buruh. Nggak ada yang kemudian bisa melindungi secara total. Ya toh. Yang jadi kalau yang sekarang yang dijalankan edaran, yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja itu edaran. Padahal di Undang-Undang Nomor 13 sudah ada. Saya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13, perusahaan sama Dinas berbicara edaran. Ya udahlah, musyawarah aja lah. Situasi kayak gini, gimana kita gitu. Jadi saya juga argumen loh. Ini perusahaan kan bertahun-tahun buka ini. Baru 1 bulan masa bangkrut, masa nggak punya gitu kan. Akhirnya
ya tetap aja dimenangkan aja, edarannya ditunjukkan bahwa kita harus musyawarah. Gitu. Nah ini ada faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internal itu bubur sendiri, ya ribut situasi kayak gini, semua banyak orang nganggur, banyak perusahaan yang memphk, dia takut. Itu lintas ya pada perusahaan lain, tak takut Pak. Kalau kita dijaga bagaimana? Mending kita tetap kerja walaupun satu minggu cuma 2 kali atau 3 kali kita masih pegang uang. Nggak usah nuntut yang macam-macam Pak. Seperti ini kadang-kadang tuh ketakutannya. Terus saya omongin, kamu kerja tetap ya bisa, kamu ngotot kerja atau faktor eksternal apa? Kalau di lockdown oleh pemerintah, kemudian dikeluarkan perusahaannya ditutup, ya, akhirnya saya ngambil langkah bagaimana ada konsensus kita dengan pengusaha dan kawan-kawan supaya ketika itu dirumahkan dibayar. Seperti yang terjadi di mana di Kabul itu. Nggak mau, tapi saya nggak punya apa yang bayar. Saya bisa tutup. Nekat sekarang semua pengusaha nekat. Tapi itu saja. Saya nggak perlu, saya nggak mampu, saya nggak bisa bayar. Apa yang tak kasih tahu? Oh, barang-barang semua muncul, semua itu numpuk. Stoknya numpuk udah. Dibawa kemana? Gitu. Sampai THR di tahun 50% sekarang. 50% bentuk uang, 50% bentuk pakaian. Dia nggak mau. Mana? Baru atau lama? Itu yang di pasar itu. Saya lihat, ini udah tahun, 2 tahun. Sekian dulu. Akhirnya kita menolak, kita tetap tidak 100%. Nah, makanya kemarin ketika Bupati datang, dengan singkat-singkat kerja, yang nggak ada cuma saya. Saya sengaja nggak hadir. Karena apa? Saya bisa konflik. Kalau saya hadir, nanti saya terprovokasi juga dong. Saya nggak mau hadir. Tujuan saya nanti ketika waktu pemenuhan THR itu H-7 loh. Nah, H-7 itu langsung saya serbu aja. Misalnya kita nggak pulang, kita bikin tenda di perusahaan, saya 100% hak kami. Itu namanya. Baik, Pak. Mungkin ya, kalau sampai saya ajak nanti. Kalau benar itu terjadi. Ada yang biasa saya gitu kan tuh perusahaan rokok biasanya. Saya langsung bikin tenda. Jadi tahu perusahaan, tahu karakter saya. Kalau saya udah diam, berarti pasti ada tindakan. Persoalannya sekarang ketika kita melakukan mogok kerja, meminta hak kita, itu ada persoalan eksternal. Pengusaha bisa manggil Satpol PP, pengusaha bisa manggil polisi, bahwa ini berkumpul nggak boleh, harus dikeluarkan. Nah, ini menyangkut penyebaran. Jadi dia berlindung di balik itu. Dan ada potensi mereka dibubarkan dan hak mereka nggak kebayar. Itu persoalannya di lapangan. Jadi kompleks banget gitu loh ya. Kalau undang-undangnya parah, ya. Undang-undangnya udah parah, terus pemerintahnya juga parah. Makanya ya dolim semua lah saya pikir sekarang. Jadi kita buruh harus pandai. Makanya saya sampaikan ke buruh, kita harus belajar mandiri. Kita harus keluar dari kesulitan ini dengan langkah-langkah yang dibangun oleh serikat kerja. Jadi kita membuat pelatihan-pelatihan cara bisnis online, cara bisnis apa. Kita membuat produk yang bisa produk. Misalnya kawan-kawan Istana Boneka kan bisa bikin boneka bagus itu. Yang disikin itu dari kawan boneka. Itu kita buat, kita jual online apa gitu. Kita ajarin semua. Sampai orang yang biasanya ngeliling rokok itu sekarang sudah bisa main HP, dia bisa jualan online. Nah, kita cuman itu ya untuk bagaimana mereka bisa keluar dari kebutuhan hidup ini. Karena pengusaha gitu. Nah, sekarang yang 2 hari kerja itu dibayar selama 1 bulan diganti beras 20 kilo. Artinya nggak sama sekali, beras 20 kilo sama minyak 4 kilo. Itu yang digabung. Saya karena nggak tangani, ya nggak setuju. Tapi SPSI setuju. Serikat yang paling tua dan yang paling besar di Indonesia itu SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ini bentukan Soeharto, Orde Baru dulu. Dulu hanya 1 loh. Dulu banyak ya sebelum Orde Baru kan, di Orde Lama itu organisasi dulu banyak. Kemudian semuanya ditutup PKI, diringkes jadi 1, sekarang hanya 1 SPSI. Nah, di Orde Reformasi, Habibie membuka keran itu. Dibuka, kemudian kita bisa mendirikan organisasi selain SPSI. Tapi SPSI tetap kuat, tetap besar. Tapi ompong, tidak memiliki kekuatan. Dia tidak melakukan perlawanan, ada omnibus law setuju.
Kalau Bapak setuju, SPSI yang sana, gitu loh. Jadi memang besar ya, makanya kita propaganda kita dengan buruh, bahwa buruh yang mengajukan ke FPI gratis, nggak ada iuran bulanan, masuk PAI gratis, naik mobil gratis, semua gratis, itu FPI. Bisa ditanyakan, sampai seperti itu betul, nggak serta-merta langsung pindah, karena apa? Karena SPSI itu yang bentuk pengusaha, pengurus-pengurusnya itu juga orang-orang yang dekat dengan pimpinan perusahaan, sehingga untuk membeli itu mudah banget, dan beliau tidak diberi pengertian tentang itu pernah kerjaan, jadi nggak gampang gitu ya. Makanya kemarin ada buruh yang kemudian demo ke mana Bea Cukai, masalah cukai itu kan lucu, cukai itu kan urusan pajak, kalau hubungannya buruh ke cukai. Nah itu yang dorong pengusaha, bukan murni dari buruh. Jadi sehingga ada kondisi seperti ini, yang perusahaannya itu SPSI pasti sudah dibantai. Kalau enggak, dia dikeluarkan kayak Gatra Mapan ya. Gatra Mapan itu mebel. Gatra Mapan kemarin selama diliburkan tidak dibayar, konsesinya gitu. Langsung dikeluarkan, kalau kamu masih ingin kerja, sekarang kamu saya liburkan, tapi saya nggak saya bayar. Tapi kalau nanti sudah situasinya aman, kamu saya panggil kembali. Seperti itu Gatra. Jadi kalau yang tidak setuju, sekarang dikeluarkan, silakan ke PAI. Ya takut tuh. Baik, Pak. Ya. Untuk kabel dibayar 50%. Untuk istana boneka pesangonnya dibayar. Seperti itu. Ya. Ya, makasih Pak. Jadi memang tidak cukup hanya regulasi saja untuk menopang permasalahan ini, tetapi juga banyak faktor lain. Salah satunya adalah baiknya komunikasi yang dijalin antar perusahaan dengan buruh-buruh atau pekerja itu sendiri. Nah, kemudian dari pihak pemerintah itu sendiri sudah ada inisiasi terkait regulasi yang memang menopang aspek ketenaga kerjaan ini, yang seperti yang kita tahu yang sangat menimbulkan polemik, ini adalah Omnibus Law. Nah, kalau setuju atau tidak dengan adanya Omnibus Law ini? Jelas nggak setuju. Itu kan penggabungan dari beberapa undang-undang, ya dipisahkan aja carut marut, digabung nggak karu-karuan ya, seperti itu. Jadi Omnibus kita nolak secara tegas. Cuman kita cuma sekian persen dari jumlah buruh yang jutaan itu, gitu. Jadi organisasi ini memang organisasi yang kita dirikan ini tidak mungkin dimatikan oleh pemerintah, karena negeri ini mengatasnamakan negeri demokrasi. Ya loh, sehingga harus ada, tapi dikerdilkan dengan cara-cara dengan undang-undang itu, sehingga organisasi ini non SPSI, ya organisasi yang bukan bentukan pemerintah atau pengusaha itu tidak bisa besar. Ya loh, perusahaan yang kita masukin, ya ada serikat selain SPSI masuk di satu perusahaan, cepat dibantai, cepat dihabisin. Jadi saya nggak bisa besar. Di Pandaan itu ada baru 10.000, sekarang tinggal 2.000 berkurang, ada pandemi habis. Ya kita mendirikan serikat itu nggak mudah. Cuman persoalannya ya gitu. Padahal kita sudah propaganda, masuk organisasi nggak bayar. Ya toh, kita siap berjuang dengan mereka. Kita nggak ada kepentingan politik kok, kepingin jadi bupati atau enggak. Kita juga nggak ingin nyalonkan DPR sampai mati itu nggak ingin ya. Saya hanya ingin bersama mereka, berjuang untuk mereka. Nggak ada konsep sama sekali di otak saya harus jadi DPR, saya nggak ada. Cuma saya memang prihatin banget ketika kita betul-betul masuk dan mengadvokasi buruh, itu kasihan banget. Saya berunding bisa berjam-jam, terus kemudian kayak orang ngemis gitu ya, nggak ditemui dulu, nunggu di satu tempat gitu ya. Seperti pembelaan lembaga buruh nggak gampang, seperti itu. Sehingga kalau ada program prakerja itu saya pikir nggak akan efektif. Kita tidak bisa menciptakan satu produk kalau kita tidak bisa pasarkan, percuma. Itu loh. Ini persoalannya begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya siap. Kita beralih ke Pak Syahrul lagi. Ini ya,
materi muatan dari Omnibus Law Cipta Kerja itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law ini kan memang banyak indikasi pengurangan hak-hak buruh seperti hak cuti, pengurangan penambahan jam kerja, dan juga pesangon ya Pak, pesangon yang dihilangkan. Nah, itu menurut pandangan Bapak sendiri, apakah ini melanggar amanat Undang-Undang Dasar atau seperti apa Pak? Ya jelas, itu melanggar, sangat-sangat melanggar. Dan kesejahteraan itu kan untuk semua lapisan masyarakat. Ini buruh nggak sejahtera. Kalau kita lihat konvensi internasional bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan itu menjadi tanggung jawab negara. Konvensi internasional ya, pemenuhan hak atas pekerjaan menjadi tanggung jawab negara. Nah, cara pemenuhan atas pekerjaan itu, karena negara kita kan pembangunan industrial, pembangunan ekonomi negara itu pembangunan industrial kapital industrial, sehingga pemenuhan hak atas pekerjaan tergantung berdirinya satu perusahaan. Di situ ada perusahaan, pemerintah merasa sudah memenuhi kewajibannya memberikan pekerjaan pada rakyat, ya seperti itu. Makanya kemudian pemerintah ini yang perusahaan ini kemudian yang jadikan pembelian dari pemerintah itu sendiri, pemerintah daerah. Kamu mau nyalonkan? Saya kemarin ketemu dengan beberapa pengusaha. Terus ternyata ada salah satu calon bupati Mas Budi, saya dikenalkan begitu. Saya nggak ngerti maunya apa. Ternyata dia memperkenalkan diri, ngajak kerjasama seperti itu. Ya. Saya pikir ini ini awal. Sehingga ketika mereka jadi bupati, mereka nggak bisa tegas ya, menegasi satu bulan, kamu harus menjalankan ini. Enggak. Jadi dilempar ke dinas tenaga kerja. Nah, sementara di dinas tenaga kerja apa yang disampaikan Bang Karul lagi, edaran itu ya sama saja, anjuran hampir kayak edaran gitu kekuatannya. Ya toh. Jadi begitu ada konflik, ya ditengahi oleh mediator dinas tenaga kerja, kemudian muncul semacam ambulan, ya itu tugas daerah sudah selesai. Tugas payung daerah yang mendapatkan masalah itu selesai di situ, di anjuran. Nah, kalau buruh itu tidak punya organisasi dan buruh itu tidak punya pengacara, tidak ada pelindungnya, tidak ada yang mengadvokasi, terus membuat gugatan ke PHI siapa? Padahal proses menuju PHI itu harus ada tripartit. Perundingan antara buruh dengan pengusaha itu tidak ada. Itu sulit dilakukan kadang. Kalau pengusaha itu lagi kesel sama buruhnya, tripartit itu tidak bisa terjadi. Padahal itu aturannya tripartit. Nah, setelah 3 kali tripartit dilakukan tidak selesai, maka ditingkatkan kepada tripartit. Nah, di tripartit inilah kemudian dianggap selesai pasti buruh ya. Kamu menolak PHK atau tidak, di tripartit itu akan memberikan sebuah anjuran ya, di mana nanti ya ini kalau tidak terima dengan anjuran ini, tidak mau menjalankan anjuran ini, ya silakan ke PHI. Nah, artinya kan berarti anjuran itu jalannya ya, jalan menuju eksekusinya gitu. Saya pikir itu. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan yang sama saya sampaikan kepada Pak Syahrul, setuju atau tidak dengan adanya Omnibus Law Pak? Ya. Mungkin sekarang terakhir kepada ya ini pertanyaan yang sama mungkin Pak, tolak atau terima Omnibus Law? Ya Mbak Pati ya, jadi gini, terkait dengan undang-undang Omnibus Law ini kan apa ya, sekali lagi kita berbicara hukum itu adalah alat. Kita harus berbicara bahwa hukum itu adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana amanah konstitusi kita ya, baik yang terkait dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Pancasila dan lain-lain. Sehingga kalau kita apapun corak hukumnya, apapun bentuk narasi hukumnya, ketika itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka harus kita tolak. Seperti itu. Karena konstitusi merupakan suatu landasan kita dalam hal bernegara dan berbangsa. Sehingga kalau kita berbicara soal konteks, ya mau namanya Omnibus Law atau apapun, tapi ketika dia mereduksi semangat untuk memenuhi hak dasar warga negara berdasarkan ketentuan pasal 27, itu ya harus kita tolak.
Maaf Pak, maaf saya memotong. Tadi Bapak sempat jelaskan juga bahwa kita harus menolak apabila itu tidak sesuai dengan semangat dalam amanat Undang-Undang Dasar. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar itu sendiri? Tidak pastinya. Karena apa? Ada banyak langkah-langkah yang sebenarnya saya anggap sebagai suatu kemunduran. Kita berbangsa, bernegara, sistem ketenagakerjaan itu kan dinamis. Secara prinsip, dinamika itu bisa kita terima, bisa kita tampung, bisa kita perjuangkan sepanjang dinamika tersebut itu sederhananya adalah menguntungkan bagi buruh dan tenaga kerja. Gitu. Apa hak cuti menyusui? Hak cuti menyusui dalam secara normatif diatur 3 bulan. Namun ada pemikiran bagaimana untuk memperpanjang itu menjadi 6, kemudian di 3 bulan termin yang kedua itu, meskipun di termin yang kedua itu tidak dibayar. Oh, kita sangat menginginkan hal tersebut, memperjuangkan hal-hal tersebut. Kemudian ada cuti bagi seorang ayah yang cuti lahir bagi seorang ayah ketika istrinya itu melahirkan, seperti itu. Itu juga merupakan suatu terobosan-terobosan, suatu fenomena-fenomena, suatu perkembangan-perkembangan yang itu sangat baik untuk kita akomodir dalam ketentuan normatif kita. Namun ketika ada perkembangan itu yang justru mengurangi atau mereduksi pemenuhan hak dasar buruh, itu tentu kita tolak seperti itu. Karena apa? Sekali lagi, corak yang ada di Omnibus Law itu kan adalah bagaimana adanya suatu jaminan kepastian hukum terkait dengan investasi, kepastian hukum terkait dengan penanaman modal. Nah, persoalannya adalah buruh ini kan hanya sekian dari persoalan besar terkait dengan penanaman modal. Sebenarnya gitu. Namun seolah-olah buruh ini kan menjadi suatu persoalan utama atau kendala utama dalam investasi. Kalau kita mau fair sebenarnya, persoalan utama kita dalam investasi kan ya korupsi, kemudian pungutan liar, bukan buruh di situ. Kejelasan perizinan dan lain-lain. Bukan buruh gitu loh. Buruh ini hanya sekian kecil dari persoalan yang dihadapi oleh pengusaha ketika dia menjalankan usahanya di Indonesia. Tapi perusahaan yang besar itu adalah justru malah persoalan-persoalan terkait dengan tata kelola pemerintahan, tata kelola perizinan, dan jadi sebenarnya narasinya bukan dibalik seolah-olah buruh ini merupakan suatu kendala besar dalam hal investasi dan pengembangan modal Indonesia. Tidak. Gitu. Buruh ini adalah suatu bagian komponen dalam hal pembangunan Indonesia, dalam hal penanaman modal Indonesia. Tapi dia bukan persoalan utama. Dia bukanlah penghambat utama masuknya investasi, masuknya penanaman modal. Kalau penegakan hukum jelas, kalau aparatur pemerintahannya bebas dari korupsi dan lain-lain, pasti investor itu pasti akan datang. Tapi yang dikampanyekan sekarang adalah ketika kita menarik investasi kan selalu yang dikampanyekan apa? Buruh murah, kemudian ya kampanye-kampanye soal tidak buruh yang berbiaya rendah dan lain-lain. Nah, harusnya jangan seperti itu. Itu sama saja kita menggadaikan saudara kita sebangsa dan tanah air seperti itu. Dengan dengan seolah-olah kita membangun etalase. Kalau kamu melakukan investasi di Indonesia, menu utamanya apa? Menu utamanya adalah buruh murah, buruh dengan biaya rendah. Tidak seperti itu. Ini kan yang corak ini yang coba untuk disajikan dalam kalau bahasa saya Omnibus Law ini kan seperti kalau orang ke restoran, kalau orang ke rumah makan kan seperti daftar menu gitu loh. Seperti daftar. Seharusnya tidak gitu. Kita melihat, kita baca banyak penelitian di Indonesia, baik yang dilakukan oleh peneliti di nasional atau lokal atau juga peneliti dari luar terkait dengan tata kelola pemerintahan Indonesia. Ini persoalan utama adalah itu terkait dengan korupsi. Bagaimana kalau satu izin
kalau mau tanda tangan ada biayanya, kalau mau stempel ada biayanya lagi, dan ini kan yang sebenarnya yang membuat kenapa banyak investor-investor cenderung untuk bergeser ke daerah atau ke negara lain. Sehingga kalau saya, karena kan apa ya bahasanya, yang dicorakkan dalam Omnibus Law ini kan adalah suatu paket lengkap yang akan menstimulus penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, seharusnya sekali lagi yang dijual, yang dietalase adalah menunjukkan bahwa Indonesia sekarang telah melakukan reformasi birokrasi, telah melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang menjamin kepastian hukum bagi para investor. Bukan narasi perburuhannya yang diletakkan di depan, gitu loh. Dengan mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia buruhnya murah. Gitu. Kalau Indonesia buruhnya murah, ngapain kita sampai terjadi polemik tenaga kerja asing dari Cina masuk ke Indonesia, gitu loh. Kan Ya, itu kan tidak make sense gitu loh. Kalau emang benar-benar tenaga kerja Indonesia itu murah, kenapa sih ada praktek pengiriman tenaga kerja asing dan lain-lain yang sampai menimbulkan polemik dan kemudian digiring ke hal yang sifatnya berbau politik? Sehingga kan seharusnya ada suatu ketegasan dari pemerintah bahwa ini loh, kalau kamu mau investasi, hak kamu ini, kewajiban kamu ini sudah bisa saya pastikan perlindungan hukum kamu di sini, kepastian hukum kamu ini. Bukan malah menu buruhnya itu yang ibaratnya menjadi suatu menu andalan. Gitu. Kalau kamu investasi di Indonesia, buruhnya murah, buruhnya nggak banyak protes karena diancam dengan apa? Seperti Mas Bim tadi apa? Diancam dengan apa? Kerja kontrak, sistem kerja kontrak sehingga akan sangat mudah di PHK. Kalau kamu nggak cocok sama pekerjamu, kamu sangat mudah untuk PHK dia dan lain-lain. Jangan itu yang ditonjolkan dalam corak hukum kita. Itu merupakan kemunduran. Di saat kita dari tahun ke tahun memperjuangkan banyak hal soal pemenuhan hak buruh, semisal soal upah minimum, kita minta ada update komponen hidup layak dan lain-lain. Kita perjuangkan dinamika itu, tapi ternyata Omnibus Law ini seolah-olah membabat habis itu semua dan akhirnya menjadi langkah mundur terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja atau peningkatan kesejahteraan bagi pekerja. Baik, Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak Syahrul ya atas tanggapannya. Nah, mungkin sekarang sudah sampai di penghujung diskusi, dapat saya simpulkan bahwa hasil dari diskusi ini adalah memang perlu adanya ketegasan dari pemerintah itu sendiri dalam menghadapi fenomena COVID-19 ini dan juga memang perlu adanya kedisiplinan dari para pihak, entah itu pekerja atau buruh, kemudian pemilik perusahaan dan juga masyarakat luas. Nah, kemudian perlu diingat juga pemerintah harus memikirkan matang-matang dalam setiap penentuan kebijakan, jangan sampai kebijakan yang ditetapkan ini malah menjadi prematur dan menimbulkan diskursus lain yang malah menyimpang amanat dari konstitusi kita sendiri. Mungkin seperti itu. Pak Lutfi, Pak Syahrul, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita bisa berbincang di forum selanjutnya ya. Mungkin sekian teman-teman Takis kali ini. Salam Forma PK.